Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi pelajaran tugas bahasa Indonesia membuat PPT. Judul PPT saya yaitu tentang pencemaran lingkungan hidup. Terlebih dahulu, sebelum memasuki menjelaskan materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Triolanda Oktariana dengan NIM 23078033. Dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid SPSI MSI. Oke, materi yang pertama yaitu yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya, sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak. Salah satunya merupakan dari proses alam manusia dan faktor lainnya. Oke, setelah saya menemukan latar belakang masalahnya, saya dapat menentukan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan lingkungan, 2. Apa saja yang termasuk pencemaran lingkungan, 3. Apa dampak pencemaran lingkungan bagi manusia secara lokal maupun secara global. Baik, materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang yang A, pengertian lingkungan. Lingkungan hidup adalah suatu satuan sistem yang kompleks yang berada di luar individu, yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu organisme. Kesatuan dengan semua benda, daya keadaan, dan semua makhluk, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Adapun berdasarkan UUD No. 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, materi yang kedua yang B yaitu tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara berbentuk gas dan pencemaran udara berbentuk partikel cair atau padat. Pencemaran udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara, yaitu pencemaran udara berbentuk gas. Beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Pencemar udara yang berbentuk gas adalah karbon monoksida senyawa melarang SO2 dan H2S, senyawa nitrogen NO2, dan chlorofluorokarbon CFC. Sedangkan pencemaran udara berbentuk partikel cair atau padat, yaitu partikel yang mencemari udara terdapat dalam bentuk cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat menyebabkan sesak napas jika terhisap ke dalam paru-paru. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik. Selain itu dapat juga berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi,
badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air. Hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatkan kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan zat kimia atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, yang keempat ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Pencemaran suara cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan, terutama di bagian suasana. Sumber pencemaran suara adalah kebisingan, yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Bunyi disebut bising apabila intensitasnya telah melampaui 50 desibel. Suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang bila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Yang terakhir, saya akan menjelaskan yang C, dampak pencemaran bagi manusia secara global. Pembakaran bahan bakar minyak dan batu bara pada kendaraan bermotor dan industri menyebabkan naiknya kadar karbon dioksida di udara. Gas ini juga dihasilkan dari kebakaran hutan. Gas karbon dioksida ini akan berkumpul di atmosfer bumi. Jika jumlahnya sangat banyak, gas karbon dioksida ini akan menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga panas akan diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya suhu di bumi menjadi lebih panas. Keadaan ini disebut efek rumah kaca. Selain gas karbon dioksida, gas lain yang menimbulkan efek rumah kaca adalah CFC yang berasal dari aerosol, juga gas metan yang berasal dari pembusukan kotoran hewan. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pencemaran lingkungan terjadi karena dua faktor. Terjadi karena peristiwa alam dan karena ulah manusia itu sendiri yang tidak menyadari tentang dampak dari perbuatannya itu. Pencemaran lingkungan terbagi atas 4 bagian. Pencemaran lingkungan terbagi atas 4 bagian: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Baiklah, itulah penjelasan yang singkat tentang pencemaran lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.